Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel Autor Raffiski. Di sini saya akan mereview novel karya saya sendiri dengan nama Pena Raffiski di Noveltoon, yang berjudul Menantu Terbuang Mendadak Kaya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe channel ini agar bisa mengikuti episode selanjutnya. Langsung saja dan selamat mendengarkan. Episode 41, Gelisah. Sudahlah. Yang penting Sinta sudah jawab iya. Jadi aku besok tinggal ke sana saja, ucap Johnny kemudian setelah beberapa saat terhanyut di dalam pikirannya itu. Johnny pun berlalu pergi dari sana menuju rumahnya. Sesekali Johnny nampak tersenyum manis, kala mengingat sosok Sinta yang menurutnya sangat unik. Cie, ada yang senyum-senyum. Kenapa? Ledek Yunma yang berada di depan pintu. Johnny tertegun, dengan cepat ia menetralkan kembali senyum itu menjadi tatapan dingin. Gak ada kok, kamu salah lihat mungkin, elak Johnny. Gak ngaku lagi, kata Yunma tidak mau kalah. Udah, aku capek mau masuk dulu, Johnny berlalu begitu saja. Keesokan harinya, sinar matahari yang begitu cerah, menambahkan semangat Johnny semakin membara. Entah kenapa, ia begitu merasa sangat bahagia akan bertemu dengan Sinta. Semacam dorongan magnet yang begitu kuat. Johnny pergi dulu Mi, teriak Johnny lalu pergi begitu saja. Dasar anak itu main pergi gitu aja, gerutu Buk Rosa. Sementara itu, di tempat lain, Wisnu menatap sang istri dengan wajah sedihnya. Genisa terlihat sangat murung. Wisnu berjalan mendekati sang istri yang sedang duduk di balkon teras rumahnya itu. Sayang, seru Wisnu lembut. Genisa sedikit menoleh. Kamu kenapa? Tanya Wisnu. Lalu Wisnu langsung menduduki bokongnya di kursi samping Genisa. Gak mas, cuma kepikiran sama mami dan papi aja. Apa mereka baik-baik aja ya? Kata Genisa dengan tatapan lurus ke depan tanpa semangat. Wisnu nampak menghela nafas panjang, yang sabar ya. Mereka pasti akan baik-baik saja. Kamu tenang aja. Maaf jika Mas belum mengizinkan kamu untuk bertemu mereka saat ini. Mas ingin mereka berubah dan lebih mandiri. Setidaknya mereka menyadari kesalahan mereka dahulu baru Mas akan membawa kamu bertemu dengan mereka, jelas Wisnu. Iya Mas, jawab Genisa singkat. Kalau gitu kamu hati-hati di rumah ya. Mas berangkat ke kantor dulu, ucap Wisnu. Mas juga hati-hati ke kantornya, balas Genisa balik mengingatkan. Genisa mencium punggung tangan suaminya lembut, lalu dibalas oleh Wisnu kecupan hangat di kening Genisa sebelum pergi meninggalkan sang istri. Di dalam mobil, nampak Rian sedang duduk di bangku depan seraya menyetir mobil. Rian sedikit menatap Wisnu dari balik kaca spion depan mobil. Apa Tuan baik-baik saja? Tanya Rian membuka suara kala mendapati Wisnu yang hanya diam saja sejak tadi. Aku baik-baik saja Rian. Bagaimana keadaan mertua dan kakak iparku itu? Apa ada perubahan? Ucap Wisnu yang malah balik bertanya. Sedikit lebih baik Tuan. Namun kita jangan dulu gegabah. Mereka harus belajar untuk tidak mengharapkan siapapun untuk menolong mereka. Dan mereka harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan apa yang ingin mereka capai, jelas Rian. Istriku merindukan mereka. Apa yang harus aku lakukan Rian? Tanya Wisnu lagi. Bagaimana jika aku merekam segala kegiatan mereka? Nanti akan aku berikan kepada Tuan untuk Nyonya Genisa lihat. Setidaknya mengurangi sedikit rasa rindunya, saran Rian. Boleh juga. Terima kasih ya Rian. Kamu selalu membantuku menyelesaikan masalahku, ucap Wisnu senang. Sama-sama Tuan. Aku senang bisa membantu Tuan, balas Rian. Rian pun kembali fokus menyetir,
dan sedikit menambah kecepatan mobilnya menuju kantor. Next episode 42. Episode 42. Diterima bekerja. Rian pun kembali fokus menyetir, dan sedikit menambah kecepatan mobilnya menuju kantor. Tidak berapa lama mobil yang Rian kendarai pun terparkir di depan halaman kantor Anatarna Group. Wisnu turun dari mobil setelah Rian membukakan pintu mobilnya. Sebenarnya Wisnu tidak ingin memperlakukan Rian seperti seorang pelayan atau pengawal. Namun Rian bersikeras untuk melakukan segala kewajibannya sebagai sekretaris pribadi Wisnu dengan melayani Wisnu dengan sebaik mungkin. Beruntung kakek Liu memilih orang yang tepat untuk menemani Wisnu sepanjang waktu dalam mengelola bisnis perusahaan. Wisnu berjalan memasuki kantor dengan santai. Seperti biasa, Wisnu selalu disapa beberapa wanita cantik di sana yang sudah berstatus sebagai pegawai Anatarna Group, bahkan lebih cantik dari istrinya Genisa. "Pagi Pak Bos," sapa Bella, yang merupakan sekretaris kedua setelah Rian untuk menemani Wisnu di kantor. Namun sayangnya Bella tidak pernah ada kesempatan untuk menggantikan Rian, karena Rian selalu ada untuk Wisnu dan menemani Wisnu dalam menjalankan proyek lama ataupun proyek baru di kantor. Pagi, balas Rian cepat sedikit terkekeh kecil. Karena Wisnu pasti tidak akan menjawab sapaan Bella. Karena bukan hanya tidak suka dengan sikap Bella yang genit, namun juga tidak menyukai cara berpakaian Bella yang terlalu minim bagi Wisnu. "Dasar sekretaris kurang ajar," gerutu Bella tidak suka. Jika bukan karena Bella pintar dalam mengelola bisnis perusahaan dengan ide-ide cemerlangnya dalam perencanaan, mungkin Bella sudah dipecat dari sana oleh Wisnu. Sementara itu di tempat lain, Joni dan Sinta nampak sedang duduk di salah satu meja kosong yang ada di warung makan seraya berbincang-bincang di sana. "Sin, sekarang aku bisa ngerjain apa aja?" tanya Joni. Sinta nampak melongo tidak mengerti, "Maksud kamu mau ngerjain apa?" tanya Sinta balik. "Ya pekerjaan di sini. Bukannya kamu sudah menerima aku untuk bekerja di sini?" kata Joni mengingatkan. "Kamu benar-benar lagi butuh pekerjaan ya? Di sini itu selain masak-masak hanya palingan cuci piring sama bantu beres-beres," jelas Sinta. "Aku bisa kok mengerjakan semuanya. Terkecuali masak," jawab Joni mantap. Sinta nampak terkekeh kecil. "Kalau kamu butuh pekerjaan nanti aku nelpon papi aku dulu ya," ucap Sinta. "Memangnya papi kamu punya usaha apa?" tanya Joni penasaran. Sinta nampak menatap Joni sejenak. "Usaha mebel. Kamu bisa kan jadi kepala marketing di sana? Setahuku kamu juga kuliah di bidang manajemen jadi cocoklah jadi kepala marketingnya," jelas Sinta. "Kok kamu tahu aku kuliah di jurusan manajemen?" tanya Joni penasaran. "Hehe, tahu dari akun sosmed kamu. Kita kan berteman di sana," jelas Sinta. "Oh gitu, pantesan. Kamu mau kan kerja di tempat papi aku?" tanya Sinta lagi. "Iya aku mau banget." "Oke, aku telepon papiku dulu." Setelah beberapa saat menelpon, Sinta pun nampak tersenyum sumringah. Joni menatap Sinta dengan penuh tanya namun belum berani berbicara karena Sinta belum selesai menelpon papinya itu. "Tit," Sinta berjalan mendekati Joni. "Gimana?" tanya Joni cepat kala Sinta sudah duduk di kursi depannya. "Papi suruh kamu ke sana. Nanti diarahkan sama dia untuk masalah kerjaannya," jelas Sinta. "Jadi aku diterima nih kerja di sana?" tanya Joni memastikan. Sinta hanya membalas dengan anggukan seraya tersenyum manis. "Wah, terima kasih dia. Kamu memang baik banget sama aku," ucap Joni senang yang langsung memeluk tubuh Sinta erat. Sinta tertegun, tubuhnya mematung, serta suara irama jantungnya saling bersahutan satu sama lain. Sinta sedikit mengedarkan pandangannya, nampak semua mata tengah menatap dirinya dan Joni yang sedang berpelukan.
Sinta dengan cepat melepaskan pelukan Johnny, pipinya nampak merah merona. Sudah seperti udang rebus saja. Keduanya pun menjadi kikuk. Maaf Sin. Aku terlalu bersemangat, ucap Johnny kemudian. Next episode 43. Episode 43. Seorang penggoda. Keduanya pun menjadi kikuk. Maaf Sin. Aku terlalu bersemangat, ucap Johnny kemudian. Iya, jawab Sinta singkat. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Kirim aja alamat papimu, ucap Johnny lalu pergi dari sana. Di sebuah ruangan kerja, Wisnu seperti biasa masih sibuk dengan pekerjaannya. Sementara itu Rian pergi untuk menjalankan misinya hari ini untuk merekam segala kegiatan yang dilakukan keluarga Buana yang tidak lain adalah mertua Wisnu sendiri. Tok, tok, tok. Terdengar suara ketukan pintu. Masuk, seru Wisnu dari dalam dengan masih fokus mengecek berkas-berkas perusahaan. Krek, siang Pak Bos. Ini aku bawain minum, ucap seorang wanita yang baru masuk. Wisnu mengangkat wajahnya, tatapannya begitu dingin. Letakkan saja di atas meja, titah Wisnu. Bella berjalan mendekat dengan gayanya yang anggun. Tatapannya tidak lepas dari Wisnu. Tiba-tiba, Wisnu berdiri dengan sigap menangkap tubuh Bella yang hendak terjatuh di dekatnya dan membawanya ke dalam pelukannya. Bella menatap wajah Wisnu dengan dalam, ada semacam hasrat yang tidak tertahankan darinya. Bella mendekatkan wajahnya semakin dekat dengan wajah Wisnu. Bahkan dua buah dadanya menempel bersamaan dengan dada Wisnu. Bluak, Wisnu melepaskan pegangannya kepada tubuh Bella, membuat Bella kembali terjatuh ke lantai. Bella kembali meringis dengan memegang pinggangnya. Wisnu berbalik, jaga sikapmu Bella, jika tidak aku tidak akan segan-segan memecatmu. Tegas Wisnu seraya menduduki bokongnya di kursi singgasananya. Bella mendengus kesal, lalu berdiri dan pergi dari sana membawa kekesalan. Tidak lama setelah kepergian Bella, Rian pun datang seraya menatap Bella dengan heran. Nampak Bella hanya melengos dan malah menatap Rian dengan tatapan kesal. Hal itu membuat Rian semakin bingung akan wanita itu. Tuan, seru Rian. Matanya beralih kepada sebuah pecahan kaca gelas yang berserakan di lantai. Apa yang terjadi Tuan? Tanya Rian. Cari pengganti Bella segera. Aku muak bila terus diganggu oleh dia, titah Wisnu. Baik Tuan, balas Rian menyetujui tanpa bertanya kembali. Rian tahu betul bagaimana Bella menginginkan Wisnu, tentu Bella tidak akan menyia-nyiakan kesempatan bila dirinya tidak ada di kantor. Sore harinya, mobil yang Wisnu tumpangi sudah terparkir di depan rumah. Nampak beberapa pengawalnya menyapa di sana. Wisnu langsung masuk begitu saja, dan mencari sosok Genisa di sana. Nampak Genisa sedang duduk di taman, dengan ditemani secangkir teh di atas meja. Sebuah tangan tiba-tiba saja melingkar di leher Genisa dan memeluknya dengan mesra dari belakang. Lagi ngapain sayang? Tanya Wisnu lembut. Lihat-lihat bunga aja Mas. Duduk Mas, dan minum teh bersamaku, ajak Genisa. Wisnu pun langsung menduduki bokongnya di kursi samping Genisa, tatapannya tidak beralih sedikit pun dari wajah wanita cantik di depannya itu. Kenapa? Kok lihatnya gitu? Tanya Genisa. Kamu makin cantik aja, ucap Wisnu memuji. Wajah Genisa seketika memerah. Kamu bisa aja Mas. Udah kayak gini terus setiap harinya, balas Genisa malu-malu. Perbincangan hangat pun terjadi di sana. Sementara itu di tempat lain, lebih tepatnya di sebuah rumah tua, terdengar dua orang sedang berbincang dengan sangat serius di sana. Bagaimana? Apa kalian sudah membuat jebakan itu? Sudah Tuan, balas pria bertubuh kekar itu. Bagus. Kita habisi saja presdir baru itu. Aku tidak rela jika dia yang akan menjadi presdirnya.
Baik Tuan, persiapan juga sudah siap, jadi kita tinggal menjalankan misi yang sudah kita rencanakan dari awal, balasnya tegas. Bagus. Bagaimana kabar wanita itu? Apa dia sudah berhasil menjalankan misinya? Sepertinya tidak Tuan. Belum ada perkembangan apapun darinya. Habisi saja wanita itu, kita carikan wanita lain saja, ucapnya tegas. Baik Tuan. Pria bertubuh kekar itu pun pergi setelah berbincang-bincang sejenak. Bersambung.